Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjani Puspaningrum dari kelas HKI 5F dengan NIM 212121209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Ahkam. Ayat pertama yang akan saya bacakan yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, yang artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 223 ini, di sini istri-istrimu itu diibaratkan sebagai ladang. Ladang bagimu tempat untuk menanam benih, bagi suami untuk mendatangi istrinya. Karena itu, maka datangilah ladangmu itu untuk menyemai benih kapan saja kamu suka, kecuali bila istrimu sedang haid, dan dengan cara yang kamu sukai, asalkan arah yang dituju adalah satu, yaitu farji. Nah, dan di dalam ayat ini, istri adalah tempat menyebar bibit keturunan agar berkembang dengan baik, maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asal tidak mendatangkan kemadharatan. Jelas bahwa maksud perkawinan itu untuk kebahagiaan hidup berkeluarga, termasuk mendapatkan keturunan. Nah, kemudian Allah menyuruh para suami agar berhati-hati dalam menjaga istri dan anak-anaknya, menjaga rumah tangganya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, sebab akhirnya manusia akan kembali kepada Allah juga dan akan bertemu dengannya di akhirat nanti untuk menerima balasan atas apa yang diperbuat di dunia. Nah, dari ayat ini, renungan yang dapat saya ambil yaitu pernikahan adalah ibadah dan setiap ibadah bermuara pada cintanya sebagai tujuan. Nah, sudah sewajarnya setiap upaya meraih cintanya dilakukan dengan sukacita. Nah, baik, ayat yang selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. Artinya yaitu, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di dalam ayat ini yaitu pesan di dalam ayat ini yaitu janganlah kamu berangan-angan yang menghasilkan ketamakan terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, seperti harta benda, warisan, pembagian warisan, harta anak yatim, kedudukan, kecerdasan, nama baik, jenis kelamin, dan sebagainya. Allah menganugerahkan kepada setiap orang dan jenis apa yang terbaik untuknya, guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam hidup ini.
At-Tirmizi meriwayatkan melalui Mujahid bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Salamah, yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pria berjihad mengangkat senjata melawan musuh, sedang perempuan tidak demikian. Kami juga selaku perempuan hanya mendapat setengah bagian lelaki. Ini angan-angan yang bukan pada tempatnya sehingga ia terlarang. Nah, tetapi bukan semua angan-angan dilarang karena ada yang dapat mendorong terciptanya kreasi-kreasi baru. Ayat ini mengajarkan kita hidup realistis. Ada angan-angan dan harapan yang boleh jadi dapat dicapai, dan ada juga yang jelas mustahil dan sangat jauh. Nah, apabila seperti kita melihat tetangga kita, kenapa mereka bisa beli ini, bisa beli itu, sedangkan kita tidak. Nah, ya mungkin itu belum rezeki kita, belum rezeki kita untuk bisa membeli barang-barang tersebut. Nah, baik dari ayat ini, renungan yang dapat saya ambil yaitu semakin banyak keinginan duniawi, semakin mencuri pikiran, waktu, tenaga, dan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan dan kecukupan adalah milik orang yang bersyukur. Baik, di sini saya akan lanjutkan membaca ayat yang ketiga, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما, yang artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, dari ayat ini kita diperintahkan untuk tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, tidak boleh membentak orang tua, dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, disampaikan kepada kedua orang tua bukan saja yang benar dan tepat, bukan saja juga yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik dan dalam suatu masyarakat, tetapi ia juga harus yang terbaik dan termulia. Dan kalaupun seandainya orang tua melakukan suatu kesalahan terhadap anak, maka kesalahan itu harus dianggap tidak ada atau dimaafkan, karena tidak ada orang tua yang bermaksud buruk terhadap anaknya. Demikian makna kariman yang dipesankan kepada anak dalam menghadapi orang tuanya. Nah, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapak mereka, penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik terhadap ibu bapak. Nah, renungan yang dapat saya ambil dari ayat ini yaitu puluhan tahun sampai saat ini kita hisap tenaga, keringat, air mata orang tua kita. Mereka sampai rela berkorban nyawa, mempertaruhkan hidupnya hanya untuk kita. Apabila kita belum bisa membuat orang tua kita bangga terhadap kita, alangkah lebih baiknya kita jangan membuat hati mereka sakit dengan perlakuan kita terhadap mereka. Baik, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang terakhir, yaitu Quran Surah At-Tolak ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا, yang artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, di dalam ayat ini tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Nah, ini kembali kepada kondisi masing-masing ya, dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Nah, apa yang diistilahkan oleh Al-Quran dari As-Sunnah dengan urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya mestinya memperoleh sumbangan dari Bait Al-Mal atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Tetapi kalau seandainya ia tidak mendapatkannya, maka istri yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan secara wajar dapat menuntut cerai. Nah, apakah permintaan itu harus diterima oleh pengadilan atau tidak? Hal ini menjadi bahan diskusi dan silang pendapat antara ulama. Nah, apabila istri sudah ditalak, hendaklah orang yang mempunyai keluasan yaitu suami yang berkecukupan memberikan nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Nah, dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupan. Nah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, rezeki dan kemampuan. Nah, Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan. Nah, di dalam ayat ini juga apabila seorang memang kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi sebagai seorang istri juga harus menerima nafkah dari suaminya. Seberapapun suaminya memberikan barang entah uang kepada istrinya juga harus menerimanya dengan lapang dada, seberapapun itu nominalnya. Nah, baik, dari ayat yang terakhir ini saya dapat mengambil renungan, yaitu Allah telah menjanjikan segala kebaikan serta hal baik bagi setiap hambanya. Tinggal kita sebagai hamba mau berikhtiar untuk itu atau tidak. Manusia tidak pernah tahu di mana dia harus menjemput rezekinya, tetapi rezeki pasti tahu di mana pemiliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan dari penjelasan saya tadi, saya mengambil tafsir dari tafsir Al-Misbah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah dalam penyampaian ayatnya, penyampaian makhrajnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.